Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru. Pada kali ini, dalam video ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita pelajari adalah keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Kompetensi inti. Kompetensi dasar. Indikator pembelajaran. Yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Yang kedua, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang ketiga, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Anak-anak, jenis-jenis keragaman yang ada di Indonesia itu misalnya adalah yang pertama, keragaman di bidang sosial. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang ketiga, keragaman di bidang budaya. Yang keempat, keragaman etnis. Dan yang kelima adalah keragaman di bidang agama. Keragaman di bidang sosial itu misalnya adalah tempat tinggal. Anak-anak, penduduk Indonesia tinggal di berbagai tempat, baik itu di desa, di kota, pegunungan maupun ngarai. Masing-masing memiliki keragaman sosial yang berbeda-beda. Di desa berbeda dengan di kota. Kehidupan penduduk pegunungan dengan ngarai juga ada perbedaan. Yang kedua adalah pendidikan. Keragaman pendidikan juga menentukan kehidupan sosial di dalam masyarakat. 3. Profesi. Kehidupan sosial juga dipengaruhi oleh profesi. Profesi di sebuah tempat, misalnya di desa, itu adalah petani, pedagang. Tapi kalau di kota, biasanya profesi kebanyakan adalah karyawan, kemudian buruh, jasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah keragaman ekonomi. Misalnya agraris. Apa itu? Agraris adalah masyarakat yang bekerja dari hasil pertanian. Ini biasanya ada di daerah pedesaan. Ekstraktif. Ekstraktif itu adalah kegiatan mengambil sumber daya alam langsung dari alam. Ini disebut dengan penambangan. Yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan adalah menyalurkan barang kepada konsumen. Yang keempat, jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang memberi manfaat tetapi tidak berupa barang. Nah, inilah contoh keragaman ekonomi. Bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, di masing-masing daerah itu berbeda-beda, tergantung dari sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor alam dan faktor geografisnya. Misalnya kalau di daerah pesisir pantai itu pekerjaan mayoritas penduduk adalah sebagai nelayan. Kalau di desa
petani atau petani. Nah, itulah keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu keragaman budaya. Apa saja itu keragaman budaya? Yang pertama adalah misalnya upacara adat. Banyak sekali upacara adat yang ada di Indonesia. Di daerahmu juga saya yakin juga banyak sekali upacara adat yang digelar, diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Misalnya di Jawa itu ada upacara adat mitoni, ada acara sedekah bumi, ada sedekah laut, dan masih banyak yang lain. Di masing-masing daerah itu memiliki upacara adat yang berbeda-beda, karena setiap suku itu memiliki tata cara sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia itu banyak sekali, karena tiap suku-suku itu memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya di Jawa itu ada rumah joglo, kemudian di Papua itu ada rumah bonai. Yang ketiga adalah pakaian tradisional. Indonesia kaya akan budaya, termasuk pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali dan memiliki keunikan tersendiri. Misalnya di Jawa itu ada kebaya, ada ulos, ada bundu ganduang, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah makanan khas. Ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan, karena Indonesia itu memiliki makanan khas yang sangat banyak sekali dan rasanya enak. Contohnya makanan khas dari Padang itu ada rendang yang sudah terkenal sampai di mana-mana. Kemudian gudeg ini dari Jogja. Jadi orang bilang gudeg itu pasti yang diingat adalah Jogja. Kemudian pempek ini dari Palembang. Nah, makanan-makanan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mereka ingin merasakan nikmatnya makanan khas dari Indonesia. Nah, anak-anak, inilah keragaman budaya bangsa kita yang harus kita syukuri dan harus kita jaga supaya budaya ini tidak punah dan tetap lestari. Kemudian etnis. Etnis ini dipengaruhi oleh tipe fisik. Tipe fisik itu contohnya warna kulit, bentuk mata, warna rambut. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang agak coklat, dan ada juga warna kulitnya hitam. Kemudian bentuk mata ada yang sipit, ada yang bulat. Warna rambut ada yang hitam, pirang. Di Indonesia juga memiliki tipe fisik yang berbeda, meskipun perbedaannya itu tidak terlalu mencolok. Yang kedua adalah bahasa. Anak-anak Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak dan beragam, karena masing-masing suku memiliki bahasa daerah masing-masing. Tercatat ada 652 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Ada yang patrilineal yang menurut garis bapak, ada yang matrilineal menurut garis ibu. Yang keempat adalah kesenian. Kesenian yang ada di Indonesia begitu banyak sekali, karena masing-masing suku punya kesenian adat tersendiri. Misalnya tarian adat, misalnya pertunjukan, alat musik tradisional, dan lain-lain. Keragaman agama. Agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada 6. Apa itu? Yang pertama Islam, kemudian kedua Kristen, 3 Katolik,
Hindu, 5 Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Itulah keragaman agama yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus memiliki sikap toleransi. Meskipun berbeda agama, kita harus tetap hidup rukun, berdampingan. Kita tidak saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Meskipun beragam, tetapi keberagaman itu memiliki manfaat. Yang pertama, menjadikan Indonesia istimewa terutama di mata dunia. Yang kedua, menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Yang ketiga, menumbuhkan nasionalisme atau cinta tanah air. Yang keempat, menjadikan kebudayaan di Indonesia kaya dan unik sehingga menambah daya tarik pariwisata. Yang kelima, menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional. Yang keenam, kebudayaan yang beragam di Indonesia menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di dunia. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar keberagaman ini tetap terjaga? Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, kita harus saling bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar manusia mengalami musibah atau kesulitan. Yang keempat, harus saling bergaul dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan kita. Nah, itulah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, meskipun kita berbeda, kita adalah satu bangsa Indonesia. Kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling mengejek, kita harus bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.